kalian kalau dunia ini bergerak? Dalam hal kecil pun, dunia ini bergerak. Di sekeliling kita, banyak sekali contoh nyata fluida yang bergerak tanpa kalian sadari. Minyak yang ibu tuangkan, air hujan, hingga air dalam pipa pembuangan rumah kalian juga bergerak. Tahukah apa yang membuatnya bergerak? Apa yang mempengaruhinya? Kita lihat lebih dekat apa yang terjadi dalam skala partikel. Aku senang sekali bergerak karena dalam diri aku ada driving force. Tapi kira-kira apa ya yang mempengaruhi aku untuk berjalan lebih cepat atau lebih lambat? Karena ada hukum yang mengatur alam semesta. Wahai fluida, kau tidak bisa bergerak tanpa aturan. Ini adalah Shell Momentum Balance. Jika kau ingin bergerak, kau harus memperhitungkan semua gaya yang bekerja padamu, baik dari tekanan, gravitasi, maupun viskositas. Jadi, kami tidak berdikari. Tepat sekali air. Dan ada satu hal lain yang perlu kau ketahui, dan tidak boleh kamu lupakan, yaitu boundary condition dan non-slip condition. Boundary condition? No slip? By the way, itu suara dari mana ya? Jawabannya, ketika kamu akan bertemu lagi denganku. Nih, aku bisikin ya. Kalau misalnya kamu ngalir di dekat aku, kecepatan kamu bakal 0. Soalnya bakal ada no slip condition. Oh begitu ya. Jadi aku tidak bisa sembarang meluncur itu. Tapi kok aku bisa lebih cepat daripada kamu, Minyak? Kenapa ya? Kenapa bisa gitu ya? Padahal kita sama-sama fluida Newtonian. Apakah hasil sama jika sistem berbeda? Sistemnya berbeda. Maksudnya gimana? Yuk kita cari jawabannya. Kita coba dari sistem-sistem geometri sederhana. Seperti fluida pada bidang datar yang dipiringkan, anulus, dan juga silinder. Oke. Wah, ini lebih cepat daripada yang aku bayangkan. Tapi tetap aku lebih lambat dari kamu. Itu ada siapa? Hai, jadi pada keadaan ini kalian tuh dipengaruhi oleh aku loh. Kenapa? Karena dalam bidang miring, kalian itu ditarik oleh aku. Aku yang miring ini akan menyebabkan perbedaan pengaruh gravitasi pada kalian. Benar kan, Newton? Benar sekali. Jadi untuk aliran ini digambarkan oleh persamaan ini. Jadi di sini ada do to xz dibagi sama dengan do x sama dengan rho g cos beta. Lalu dari persamaan ini akan dirumuskan penurunannya sama dengan vz sama dengan rho g cos Kronecker delta dikali cos beta dibagi 2 kali viscosity. Lalu di sini untuk menggambarkan si alirannya, jarak alirannya 1 dikurang X dibagi Kronecker delta kuadrat. Oke, aku tahu sekarang yang mempengaruhi kelambatanku adalah gravitasi. Tapi apa itu viskositas? Dan kamu siapa, Kek? Viskositas petunjuknya ada di besarnya tubuh kamu dan kecilnya tubuh kamu. Temui aku dan viskositas di dunia lain untuk pertanyaan lebih lanjut. Kakek-kakek aneh. Tapi karena belum semuanya terjawab, yuk Minyak kita cari tahu di kondisi lain. Ingat, kalau di dekat aku ada yang namanya hukum no slip. Wow, di sini alirannya berbentuk parabolik. Dan kecepatan tertinggi ada di titik tengah. Dan kecepatan 0 ada di dinding-dinding. Nah, bener tuh. Kalau misalnya fluida cair ngalir di tengah, pasti kecepatannya lebih tinggi dibanding di dekatku. Itu semua gara-gara aku. Kamu siapa? Aku adalah viskositas. Aku adalah hasil gaya gesek dari molekul-molekul di dalam fluida yang bergerak. Lihat kamu, Minyak. Ukuran kamu besar. Berarti viskositas kamu lebih besar dibanding air, sehingga gerakan kamu lebih lambat. Oh, jadi gara-gara kamu. Jadi semakin kental aku semakin lambat bergeraknya. Betul, Minyak. Berarti kalau misalkan air, dia mengalir lebih cepat. Betul. Halo fluida-fluidaku, bertemu lagi denganku. Betul apa yang dikatakan viskositas tadi, bahwa dirinya membantu dirimu minyak yang memiliki kekentalan lebih tinggi untuk lebih resisten terhadap vortex atau yang dapat membuat turbulen. Berikut persamaan yang bisa kita gunakan untuk menghitung kecepatan di silindris. Rasakan vortex ini. Apa itu vortex? Apa sih?
Aku tuh membantu kamu tahu Minyak, karena viskositas kamu gede, kamu tuh lebih tahan terhadap angin-angin yang menyebarkan turbulensi atau vortex. Oh, jadi ada untungnya juga ya aku gendut. Betul Minyak. Jangan lupakan aku. Aku yang membuat kalian tertarik ke bawah. Tanpa aku, kalian tidak bisa bergerak sama sekali loh. Oh, jadi sama ya seperti bidang datar sebelumnya. Tepat sekali. Aku adalah gaya yang menarik kalian ke bawah. Tapi karena kalian mengalir di dalam pipa, kalian dipengaruhi oleh gaya gesek dari dinding pipa dan juga pengaruh viskositas. Sekarang kamu tahu kan kenapa kamu bergerak lebih lamban? Semua ini dipengaruhi oleh turbulensi. Makanya aku bisa nyampe di depan. Iya, meskipun aku gendut, aku bisa mensyukuri hal lain. Tapi tempat apa ya ini? Memusingkan. Hei, kalau kamu tidak bersyukur karena kamu gendut, artinya kamu menyinggung aku juga. Iya, aku nggak akan insecure lagi. Syukurlah, ya juga ya. Minyak, lihat deh sekarang ada 2 dinding di sini. Atau kita harus mengalir di antara keduanya? Mana sih si kakek-kakek tua itu? Halo. Jadi tempat ini adalah dinding dengan jari-jari yang konsentrik. Dalam dinding ini atau dalam tempat ini aliran kecepatannya lebih kompleks karena dipengaruhi oleh kedua dinding. Lalu dalam aliran ini gunakan persamaan seperti ini, di mana R kecil adalah jari-jari dinding kecil dan R besar adalah jari-jari dinding yang lebih besar. Tapi kayak ada yang kurang ya dari rumus ini. Makasih ya sudah menyadari kehilangan aku. Jadi sebenarnya aku ini cuma berpengaruh signifikan di anus vertikal. Aku nggak memberikan efek langsung kalau di anus horizontal. Kok nggak ada yang nanyain aku sih? Padahal aku berkontribusi loh, yaitu mempengaruhi distribusi kecepatan melalui interaksi antara gesekan tekanan dengan gaya internal fluida. Oh, begitu. Tapi apa itu jari-jari? Oh, jadi dinding-dinding ini mempengaruhi aku juga ya? Aku kira kamu sudah tahu kalau kecepatan dipengaruhi oleh dinding-dinding dari gerak duniamu. Turunan X, Y, dan Z adalah representasi dari arah gerak kamu loh. Kalau kalian menyentuhku, aku akan memastikan kecepatan kalian nol di permukaanku. Itu namanya hukum no slip condition. Saat kalian menyentuhku, kalian harus mengikuti peraturanku. Sok jago banget deh dia. Tapi kakek Newton, ternyata memahami semua ini sangat sulit ya. Tapi ternyata aku memahami kalau misalnya aku tidak hanya mengalir, tapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor ini. Aku menarik kalian ke bawah. Aku memperlambatmu. Aku membatasimu. Aku pusing sekali. Susah sekali mengingat semua ini. Tolong kami, kakek Newton. Ternyata kalian sudah tahu namaku. Aku sudah menyangka kalian akan kesulitan. Maka dari itu aku sudah menyiapkan nyanyian untuk kalian. Ayo sini. Aku punya sebuah kuda, dia senang mengalir, tapi dia akan terhambat, entah juga melambat. Momentum, viskositas, tas, harus kita hitung. Momentum, viskositas, tas, sangat berpengaruh sekali. Viskositas tinggi, jalannya lambat. Turbulensi itu cari kecepatannya. Momentum berpindah itu pindahannya. Di tengah pipa mengalir lebih cepat. Dekat dinding lambat gesekan menghambat. Distribusi kecepatan berbeda tiap tempat. Gesekan berjalan, aliran terhambat. Akhirnya aku mengerti bagaimana aku bisa mengalir dalam berbagai kondisi.
aku siap mengalir dengan pemahaman yang lebih baik.